Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali majelis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datangnya kita ke majlis ini termasuk ke dalam bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu din, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan di dunia dengan amal-amal kebaikan, diberikan taufik untuk bisa beramal saleh dalam kehidupan dunia, dan dimudahkan di hari kiamat nanti untuk bisa berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian dari orang yang mendapatkan fadilah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
Para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-30 dari bulan Dzulhijjah di tahun 1446 Hijriah, dan kita di penghujung ya tahun. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Ya, Allah baru kemarin kita dipertemukan oleh Allah dengan tahun 1446 Hijriah. Dan sekarang kita sudah di penghujung tahun tersebut. Hanya menunjukkan bahwasannya waktu itu terus berjalan, ya, dan sangat cepat berlalu. Maka orang yang berbahagia adalah seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan nikmat waktu yang Allah berikan kepada dirinya di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap waktu yang Allah berikan kepada kita akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Di setiap detik yang kita lalui, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang kita lalui di dunia ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan ada perhitungannya, akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Dua kaki seorang anak Adam tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti sehingga dia dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umurihi fima afnahu. Setiap kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat umur, nikmat usia kita, hari demi hari yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita gunakan? Untuk apa kita habiskan? Yang kedua, kata Nabi, wa an syababihi fima ablah. Allah tanyakan khusus tentang masa muda kita. Kemana kita habiskan masa muda tersebut? Apakah kita habiskan di atas jalan ketaatan kepada Allah, atau justru kita habiskan masa muda kita di atas jalan-jalan kedurhakaan, di atas jalan-jalan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fi. Setiap kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu yang telah kita pelajari. Apa yang sudah kita amalkan dari ilmu tersebut? Karena ilmu itu menuntut amalan. Setiap ilmu yang dimiliki oleh seseorang namun tidak membuahkan amalan, maka ilmu tersebut akan menjadi bumerang bagi seorang hamba di hari kiamat. Dan yang keempat, kata Nabi yang mulia, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tentang nikmat harta yang kita miliki. Dari mana kita dapatkan? Dengan cara apa kita dapatkan? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara-cara yang haram? Dan kemana kita belanjakan harta tersebut? Apakah kita gunakan di atas jalan-jalan yang Allah halalkan, yang Allah ridai, atau kita gunakan nikmat harta tersebut di atas jalan-jalan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka semuanya akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini biidznillah azza wa jalla kita melanjutkan pembahasan rutin kita di setiap hari Kamis pekan yang keempat di dalam mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, buah karya al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Dan di kesempatan pagi hari ini kita masuk pembahasan tentang bab salatul khauf, tentang salat ya khauf, yakni salat yang disyariatkan terkait dengan kondisi peperangan. Ya, ketika kaum muslimin dalam kondisi ya perang, maka Islam telah mengatur ya tata cara bagaimana ya kaum muslimin salat ketika di medan perang atau ketika ya dalam kondisi perang bersama ya musuh-musuh Islam. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya syariat Islam ya. Dan juga menunjukkan betapa agungnya salat yang 5 waktu, dan bahwasanya salat 5 waktu itu tidak pernah gugur kewajibannya dalam kondisi apapun, hatta ketika dalam kondisi perang berkecamuk ya, maka kaum muslimin tetap diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan salat tersebut. Dan juga menunjukkan keagungan salat berjamaah ya. Dan juga kewajiban salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Karena kalau seandainya dalam kondisi perang Allah tetap memerintahkan nabinya untuk salat berjamaah bersama para sahabat, maka ini mengindikasikan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya wajib ya. Karena salat berjamaah ya tetap diperintahkan oleh Allah meskipun dalam kondisi genting ya. Maka para ulama kita menjelaskan ya, di antara dalil yang menunjukkan kewajiban salat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah disyariatkannya salat khauf ya, salat berjamaah ketika terjadi peperangan. Tetap Allah perintahkan nabinya salat berjamaah bersama para sahabat. Maka ketika dalam kondisi aman, bukan dalam kondisi perang, tentunya kaum muslimin lebih utama untuk menjaga salat 5 waktu secara berjamaah di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Di bab salat khauf ini penulis membawakan 3 buah dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasannya salat khauf itu disyariatkan sebagai bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman ya, sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasannya asal mula disyariatkannya salat khauf itu terjadi pada saat perang Dzatur Riqa'. Perang Dzatur Riqa'. Yani ketika Nabi SAW berperang ke arah Najd ya, sebelah timur Jazirah Arabiyah, menghadapi ya kabilah Bani Tha'labah
Bani Muharib dan juga Ghatafan. Dan para ulama berselisih pendapat kapan perang Dzatur Riqa' ini. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat bahwasannya Dzatur Riqa' itu terjadi setelah perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Ya. Dan Dzatur Riqa' sebagaimana pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan ulama-ulama yang lain terjadi setelah penaklukan benteng Khaybar. Ya, setelah penaklukan benteng Khaybar, maka Dzatur Riqa' terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ini mazhab Imam Al-Bukhari. Ya, perang Dzatur Riqa' itu terjadi ya pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, sebagian mengatakan di tahun ke-6, sebagian mengatakan di tahun ke-4. Ada khilaf di antara para ulama. Ya, namun yang pasti ya perang Dzatur Riqa' ini berdasarkan dalil yang ada dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terjadi setelah perang Khandaq. Dan perang Khandaq itu di tahun ke-5. Ya, di tahun ke-5 Hijriah. Wallahu a'lam. Dalil yang menjelaskan pensyariatan salat khauf juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Awal mula pensyariatan salat khauf ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang salat khauf. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat yang ke-101 dan 102. Ini dalil ya yang menjelaskan pensyariatan salat khauf. Surat An-Nisa ayat 101 dan 102. Ya. Sekaligus syariat salat qasar. Ya, karena salat khauf ya itu diantara karakteristiknya adalah mengqasar. Salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 101. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." Yang artinya kata Allah, dan apabila kamu bepergian di atas muka bumi, yakni safar, apabila kamu bepergian di atas muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat, meringkas salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini namanya qasar. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Ya, awalnya qasar itu terkait dengan ya jihad fi sabilillah. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan syariat salat khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yakni sahabatmu, di tengah orang-orang beriman, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata mereka.
Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi hendak mengerjakan salat khauf, ya salat di medan perang, maka Nabi bagi dua pasukan. Ya, sebagian pasukan ikut salat dari awal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka salat sambil menyandang senjata mereka, sambil membawa senjata mereka sebagai bentuk persiapan, ya, kewaspadaan. Kalau seandainya di tengah salat ya orang-orang kufar menyerang, maka mereka sudah siap dengan senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila mereka yang salat bersamamu dari awal itu sujud, ya, dan telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu. Jadi golongan pertama, ya, yang ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menyempurnakan satu rakaat, ya, sampai sujud, kemudian bangkit lagi berdiri ke rakaat yang kedua, maka ketika mereka naik ke rakaat yang kedua mundur, yang sudah salat tadi mundur, ya. Kemudian golongan yang belum salat masuk salat, ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka, ya. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, ya, secara spontan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wala junaha alaikum in kana bikum adan mim matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah selalu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Nah, dua ayat ini, ya, An-Nisa ayat 101 dan 102 adalah asal dari pensyariatan salat khauf di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Inilah yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ketika Allah hendak mensyariatkan salat khauf kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kita baca lebih terperinci, ya, tentang tata cara salat khauf ini dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang pertama yang penulis bawakan di bab salat khauf, an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma
dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa." Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat. Ya, pernah mengimami kami salat, yakni salat khauf, di sebagian hari yang beliau bertemu dengan musuh, yakni ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah bersama sahabat mengerjakan salat khauf. Faqamat ta'ifatun ma'ahu wa ta'ifatun bi'iza'il aduwi. Maka sebagian sahabat, ya, berdiri ikut salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sebagian yang lain mereka berdiri, ya, dalam posisi menghadap ke arah musuh. Nah, di sini kata para ulama, salat khauf yang dipraktekkan dalam hadis Ibnu Umar ini ketika posisi musuh, yakni berlawanan dengan arah kiblat, ya, tidak searah dengan arah kiblat, ya, tidak searah dengan arah kiblat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi kaum muslimin menjadi dua pasukan. Sebagian, ya, dari kaum muslimin salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bagian yang kedua, ya, menghadap ke arah musuh. Ya, menghadap ke arah musuh. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan thumma dhahabu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat khauf, ya, bersama sahabat yang sudah berdiri, yang ikut salat dari awal bersama Nabi. Nabi salat bersama mereka 1 rakaat, ya, 1 rakaat salat bersama kelompok yang pertama, rombongan yang pertama. Thumma dhahabu, setelah mereka mengerjakan 1 rakaat mereka mundur, ya, digantikan oleh rombongan yang kedua, kelompok yang kedua yang sebelumnya menghadap kemana? Ke arah musuh. Ya, maka mereka masuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'al akharun fa shalla bihim rak'atan. Kemudian datang rombongan yang kedua dan mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 1 rakaat lagi. Ya. Maka rombongan yang pertama dapat rakaat yang pertama bersama Nabi, dan rombongan yang kedua dapat rakaat yang kedua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi salam, ya, Nabi salam, wa qadat at-ta'ifatani rak'atan. Setelah Nabi salam, maka rombongan yang kedua tadi yang salat bersama Nabi di rakaat yang kedua, mereka selesaikan salat mereka, ya. Kemudian setelah mereka selesai, giliran rombongan yang pertama, ya, rombongan yang pertama mereka juga tambah 1 rakaat lagi, ya. Artinya 1 rakaat mereka salat bareng bersama Nabi, 1 rakaatnya masing-masing salat apa? Salat sendiri-sendiri. Paham jemaah? Ini salah satu kaifiyat salat khauf, ya, salah satu tata cara salat khauf. Jadi dibagi 2 kelompok, ya. Kelompok yang pertama ikut salat dari awal, takbiratul ihram bersama Nabi. Kemudian kelompok kedua menghadap ke arah musuh, ya.
Setelah selesai rakaat yang pertama, sujud rakaat pertama, bangkit ke rakaat yang kedua, maka kelompok pertama mundur. Ya, berjaga menghadap ke arah musuh. Kelompok yang kedua, yang tadinya berjaga, masuk ke dalam salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi pun salat rakaat yang kedua bersama kelompok yang kedua tadi, ya. Dan Nabi selesai 2 rakaat salam. Sedangkan rakaat yang kedua baru berapa rakaat? Baru 1 rakaat. Maka dia nambah 1 rakaat lagi, ya. Kemudian selesai salam. Demikian pula setelah selesai, ya, berjaga, maka kelompok pertama yang tadi baru 1 rakaat, ya. Salatnya bersama Nabi baru 1 rakaat, ya. Maka setelah kelompok yang kedua selesai dari 2 rakaat salatnya, kemudian gantian mereka kembali berjaga, dan rombongan pertama tadi yang baru 1 rakaat mereka menyempurnakan salat mereka masing-masing, ya. Ini salah satu kaifiyat salat khauf. Maka masing-masing dari 2 kelompok itu, 1 rakaat mereka ikut bersama Nabi, dan 1 rakaat mereka sempurnakan masing-masing. Mereka sempurnakan masing-masing, ya. Wallahu a'lam. Taib, kaifiyat yang kedua, hadis yang kedua yang penulis bawakan, an Yazid bin Ruman an Salih bin Khawwat bin Jubair amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhatar riqa' atau salat dhatir riqa' salat al-khawf. Dari Yazid bin Ruman, dari Salih bin Khawwat bin Jubair, dari salah seorang sahabat yang pernah ikut salat langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat khauf pada peristiwa perang Dzatur Riqa'. Yang dimaksudkan, ya, sahabat di sini adalah sahabat yang bernama Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu taala anhu wa arda. Namanya Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu taala anhu wa arda, salah seorang sahabat yang pernah turut serta ikut perang Dzatur Riqa' bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Abi Hathmah menjelaskan tata cara salat khauf yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal aduwi. Nabi bagi 2 kelompok sahabat yang ikut serta, Nabi bagi 2, ya. 1 kelompok ikut salat dari awal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok yang lain mereka berdiri menghadap ke arah musuh. Ini salat khauf, ya, ketika posisi musuh tidak berada di arah kiblat, tapi di arah selain kiblat, ya. Imma sisi kanan, imma sisi kiri, imma membelakangi kiblat. Maka sebagian kaum muslimin salat bersama Nabi dari awal, kemudian sebagian yang lain berjaga-jaga, yang mengawasi musuh, melihat ke arah musuh. Fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'atan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama rombongan yang pertama 1 rakaat. Ya. Salat dari awal takbiratul ihram, ya, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Tsumma thabata qa'iman fa atammu li anfusihim tsumma ansarafu. Ketika Nabi bangkit rakaat yang kedua, maka rombongan yang pertama ikut salat bersama Nabi, mereka menyempurnakan salat sendiri. Nabi masih berdiri, ya. Nabi masih berdiri di rakaat yang kedua,
Tapi makmumnya tadi yang ikut rombongan pertama tadi, mereka menyempurnakan salat masing-masing rakaat keduanya. Ya. Sampai selesai 2 rakaat salam, giliran mereka berjaga. Ya, menghadap ke arah musuh. Kemudian rombongan yang kedua yang belum sempat salat, mereka masuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdirinya lama. Ya, karena Nabi tunggu dulu. Ya, yang di belakang beliau sampai selesai salat mereka. Kemudian digantikan dengan rombongan yang baru, ya. Waja'at at-ta'ifatul ukhra fasalla bihimur rak'atal lati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim. Kemudian masuk rombongan yang kedua. Rombongan yang pertama sudah selesai apa belum? Sudah selesai salatnya. Ya. Nabi masih berdiri di rakaat yang kedua. Masuk rombongan yang kedua. Kemudian Nabi salat bersama mereka 1 rakaat lagi. Ya. Nabi salat bersama mereka, rakaat yang kedua bagi Nabi, tapi bagi rombongan yang baru masuk tadi rakaat berapa? Rakaat pertama. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud akhir, maka Nabi tunggu. Ya. Nabi lamakan tasyahud akhirnya karena sambil menunggu. Ya, ketika Nabi duduk tasyahud akhir, rombongan yang baru masuk tadi naik bangkit ke rakaat yang kedua. Mereka sempurnakan salat mereka sampai mereka tasyahud akhir. Ya. Setelah rombongan yang kedua ini tasyahud akhir semuanya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam bersama rombongan yang kedua. Paham cara yang kedua ini? Belum? Ya, saya ulang. Ya, yang pertama paham? Ya. Yang kedua, Nabi bagi 2 kelompok. Sama. Ya. Ini musuhnya tidak di arah kiblat, ya, tapi di arah lain. Ima kanan kiblat, ima kiri kiblat, ima berlawanan arah kiblat. Maka Nabi bagi 2 pasukan. Ya. Pasukan yang pertama ikut sholat takbiratul ihram bersama Nabi dari awal. Pasukan yang kedua berjaga-jaga, ya, menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi dan rombongan yang pertama menyempurnakan rakaat yang pertama, sujud, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Ya. Maka Nabi berdiri, sedangkan sahabat yang lain yang ikut sholat bersama beliau, rombongan pertama ini, mereka menyempurnakan sholat mereka masing-masing. Rakaat kedua, ya, rakaat pertama sudah selesai. Ini kan naik ke rakaat yang kedua, ya. Rakaat pertama sudah selesai, naik ke rakaat yang kedua. Ketika Nabi berdiri di rakaat yang kedua, sahabat yang ikut dari awal tadi, mereka memisahkan diri dari Nabi. Memisahkan diri. Mereka menyempurnakan salat mereka masing-masing. Ya. Ketika Nabi masih berdiri, mereka rakaat kedua ruku, i'tidal, sujud, ya, kemudian sampai tasyahud akhir dan salam. Nabi masih berdiri. Ya. Sedangkan sahabat yang ikut salat pada rombongan yang pertama, mereka menyempurnakan salatnya masing-masing sampai salam. Setelah mereka salam, giliran mereka berjaga ke arah musuh. Sedangkan kelompok yang kedua yang belum salat tadi masuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka masuk takbiratul ihram, ya, kemudian ikut di belakang Nabi. Di sini Nabi berdiri di rakaat yang keberapa? Yang kedua. Sedangkan sahabat yang baru masuk rakaat berapa? Pertama. Ya. Maka Nabi menyempurnakan rakaat kedua beliau sampai duduk tasyahud. Ya. Setelah sujud yang kedua, Nabi tasyahud. Ketika Nabi duduk tasyahud, sahabat itu naik lagi. Ya. Yang salat yang belakangan itu, ketika Nabi duduk tasyahud, mereka naik langsung ke atas. Enggak ikut tasyahud Nabi. Tapi mereka naik untuk menyempurnakan rakaat yang kedua. Ya. Setelah mereka ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian tasyahud,
baru ikut lagi bersama Nabi. Ya. Dan Nabi salam bersama rombongan yang kedua ini. Paham ya? Ini cara yang kedua. Ya. Di antara cara salat khauf. Jadi bersama rombongan yang pertama, Nabi ya 1 rakaat. Dan bersama rombongan yang kedua, Nabi 2 rakaat. Ya, selesaikan rakaat yang kedua. Ya. Rombongan yang pertama dapat takbiratul ihramnya bersama Nabi. Rombongan yang kedua dapat apa? Salamnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini tata cara yang kedua. Tadi kalau seandainya posisi musuh itu tidak di arah kiblat, tidak di arah kiblat. Taib. Cara yang ketiga, cara salat khauf itu banyak. Ya. Cara manapun yang kita amalkan, selama memang ada dalilnya, silahkan diamalkan. Yang penting ada apa? Ada tuntunannya. Yang penting ada dalilnya. Jangan sampai bikin tata cara sendiri. Yang ada dalilnya 5, ya sudah 5 kita kerjakan, silakan dipilih. Ya jangan sampai ada dalilnya 5 kita bikin cara yang ke-6. Nah, ini yang enggak boleh. Ya. Silakan kita milih dari tata cara yang Nabi tuntunkan selama ada landasannya. Selama ada dalilnya, ya silakan diamalkan. Cara yang ketiga, dan ini hadis yang ketiga yang penulis bawakan, di antara tata cara salat khauf bersumber dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Kata penulis, an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf. Kata Jabir, aku pernah menyaksikan langsung, ini aku pernah ikut langsung, ya, salat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hadir langsung, turut serta ya bersama Nabi salat khauf. Fasafafna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami para sahabat semuanya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aduwwu bainana wa bainal qiblah, dan posisi musuh ya itu antara kita dengan kiblat. Jadi posisi musuh di sini berbeda. Ya sekarang posisi musuhnya di arah kiblat. Ya. Kalau 2 hadis yang kita bahas tadi, posisi musuh tidak di arah kiblat. Hadis Jabir ini menjelaskan tentang kaifiyat salat khauf ketika posisi musuh ada di arah kiblat. Ya. Bagaimana cara salatnya? Kata Jabir, kami para sahabat semuanya salat dari awal bareng. Kalau sebelumnya dibagi 2, ya. Kalau sekarang safafna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami semua ikut salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dari awal ikut salatnya bersama Nabi. Ya. Fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an. Ketika Nabi takbir apa di sini? Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Ya, takbir di awal salat. Takbiratul ihram. Ketika Nabi bertakbir untuk takbiratul ihram, kabbarna jami'an. Kami semua para sahabat ya ikut bertakbir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya salat dalam satu waktu. Ya, tidak dibagi 2 sebagaimana sebelumnya. Tapi salat dari awal semuanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma raka'a, kemudian sampai pada posisi ruku. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku. Ya.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, raka'na jami'an, kami pun semua ikut ruku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Selesai ruku, Nabi angkat. Ya, Nabi naik kembali. Namanya apa ini? Posisi apa namanya? Posisi i'tidal. Bangkit dari ruku namanya i'tidal. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku untuk i'tidal, kami pun semuanya bangkit. Ya, ikut i'tidal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini perbuatan sahabat semuanya sama, bareng-bareng. Takbiratul ihram bareng ya bersama Nabi. Kemudian ruku bareng bersama Nabi, i'tidal bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumman hadara bis sujud was-safful ladzi yalihi. Ketika Nabi turun untuk sujud, maka yang ikut sujud hanyalah di saf yang pertama. Nah ini, ya. Ketika posisinya sujud, ya, maka yang turun sujud bersama Nabi adalah mereka yang berdiri di saf yang pertama. Ya, ini sudah mulai ada perbedaan. Kalau sebelumnya sama, bareng. Ketika Nabi sujud, maka yang ikut sujud bersama beliau adalah sahabat yang ada di saf yang pertama. Wa qama as-safful muakhkharu fi nahril aduwi. Sedangkan saf yang belakang mereka tetap berdiri, tetap i'tidal mengawasi musuh. Ya, sambil menghadap ke arah musuh. Ya. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujuda wa qama as-safful ladzi yalihi inhadara as-safful muakhkharu bis-sujudi wa qamu. Setelah Nabi bangkit dari sujudnya bersama saf yang pertama sudah naik lagi, ya. Nabi dan saf yang pertama sudah naik ke rakaat yang kedua, baru kemudian saf yang kedua turun sujud. Paham? Ya, ketika Nabi sudah selesai sujud bersama saf yang pertama tadi, naik ke rakaat yang kedua, maka kemudian barulah ya jamaah di saf yang kedua mereka turun untuk sujud. Untuk sujud. Kemudian selesai sujud maka bangkitlah. Ya, saf yang kedua. Setelah sujud maka naik ke rakaat yang kedua. Sekarang sama-sama berdiri semua. Ya, di rakaat yang kedua. Thumma taqaddama as-safful muakhkhar wa ta'akhkhara as-safful muqaddam. Ya, sekarang tukar posisi. Yang tadinya di saf yang kedua maju ke saf pertama. Yang tadinya di saf yang pertama mundur ke saf yang kedua. Paham? Nah, ini di rakaat yang kedua. Setelah di saf yang kedua menyempurnakan sujudnya, bangkit ke rakaat yang kedua, ya, kemudian tukar posisi. Ya. Yang sebelumnya di saf terdepan mundur ke belakang. Yang sebelumnya di saf belakang maju ke depan. Ya. Thumma raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'an. Kemudian ya, lanjut rakaat yang kedua, kemudian Nabi ruku dan kita semua ikut ruku. Kita semua ikut ruku. Ya. Thumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku, kita pun bangkit dari ruku. I'tidal. Di rakaat keberapa ini? Rakaat kedua. Ya, posisi i'tidal di rakaat yang kedua. Ya. Kemudian kata Jabir, "Tsumman hadara bis sujud was-safful ladzi yalihi alladzi kana muakharan fi rak'atil ula." Kemudian turun untuk sujud di rakaat yang kedua, Nabi bersama saf yang pertama. Di mana saf yang pertama ini sebelumnya di mana? Di belakang. Ya. Di rakaat kedua mereka di depan. Di rakaat pertama mereka di belakang.
maka Nabi sujud, dan yang di belakang beliau, saf yang pertama, yang sebelumnya di belakang, ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqama saful muakharu fi nahril adwi, sedangkan saf yang kedua yang sebelumnya di rakaat pertama di depan gantian, giliran mereka yang berjaga. Ya, ketika Nabi dengan sahabat yang di saf terdepan sujud, maka yang di belakang gantian berjaga, ya, menghadap ke arah musuh. Falamma qadha an-nabiyyu sujuda was-safful ladzi yalihi, ketika Nabi dan saf yang di belakang beliau, ya, selesai sujud dan sudah duduk tasyahud, maka saf yang di belakang gantian sujud. Ya, gantian sujud. Kemudian mereka pun ikut tasyahud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma sallaman nabiyyu wa sallamna jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dan kita pun ikut salam semuanya. Jadi kaifiat yang ketiga ini, masuknya bareng, keluarnya bareng. Ya. Takbiratul ihramnya bareng bersama Nabi, ya. Kemudian salamnya bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang berbeda hanya ketika sujud. Ya, hanya ketika sujud. Sebagian sujud, sebagian berjaga. Di rakaat pertama, kemudian gantian. Ya, yang tadinya di saf terdepan mundur ke belakang, yang tadinya di belakang maju ke depan. Ya. Tapi awalnya bareng dan akhirnya bareng. Ini ketika posisi musuh itu ada di arah kiblat. Qala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah, kama yasna'u harasukum haula'i bi umaraikum. Ya, persis seperti yang dilakukan oleh para pengawal terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Ya, mengawasi ketika pemimpinnya sedang sujud, maka diawasi. Ya, dia pantau kondisi di sekitarnya. Inilah yang Nabi ajarkan ketika, ya, kaum muslimin harus sholat khauf, sedangkan posisi musuh itu ada di arah kiblat. Ya. Wa dzakara al-Bukhari tarafan minhu, kata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebagian dari hadis Jabir ini, wa annahu shalla salatal khaufi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazwati sabi'ah ghazwati dzatir riqa'. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ini mazhabnya Imam Bukhari, ya, bahwasannya salat khauf itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Awal mula pensyariatan salat khauf, ya, itu terjadi fil ghazwati sabi'ah, pada peperangan di tahun ke-7 Hijriah, yaitu perang Dzatur Riqa', ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya keluar, ya, ke daerah Najd, ke bagian timur Jazirah Arabiyah, ya. Maka Allah turunkan syariat salat khauf untuk memberikan keringanan bagi orang-orang beriman. Ya. Jadi di bab ini, ya, ada kurang lebih 3 kaifiyat. Ya, di antara kaifiyat salat khauf, ada kondisi ketika musuh tidak di arah kiblat, dan ada kondisi ketika musuh di arah kiblat. Betapa sempurnanya syariat Islam. Ya. Semuanya ada tata caranya, diatur di dalam Islam. Ya. Ini menunjukkan betapa, ya, telitinya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat, ya, untuk hamba-hambanya. Oleh karenanya orang-orang beriman wajib meyakini bahwasanya tidak ada petunjuk yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih maslahat untuk kehidupan umat manusia melebihi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena Allah berikan petunjuk bukan untuk kemaslahatan Allah. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh dengan ya amal-amal kita, karena Allah Maha sempurna. Ya. Tapi Allah berikan petunjuk itu untuk kita, untuk maslahat kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita. Ya, karena Allah zat yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang ya kepada hamba-hambanya. Tapi kita ambil pelajaran dari 3 hadis yang kita bahas. Ya, kita langsung ambil ya pelajaran dari 3 hadis sekaligus. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari 3 hadis yang telah kita bahas, yang pertama adalah masyru'iyatu salatil khauf 'inda wujudi sababiha hadaran aw safaran. Disyariatkan untuk melaksanakan salat khauf ya ketika ada sebabnya. Dan salat khauf sebabnya apa? Perang. Ya, ketika ada sebabnya maka salat khauf, baik ketika kaum muslimin ya muqim atau ketika safar. Ya, salat khauf itu 2 rakaat, baik ketika safar ataupun muqim. Ya, maka berlaku 2 rakaat sebagai bentuk takhfif ya keringanan atau kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka salat khauf itu disyariatkan. Dan ingat jemaah yang Allah muliakan, salat khauf ini terkait dengan salat 5 waktu. Terkait dengan salat 5 waktu, ya. Namun kaifiatnya berbeda dari salat dalam kondisi apa? Normal. Ya. Ketika dalam kondisi normal enggak boleh makmum itu menyelisihi imam. Ya, imamnya baru berdiri, makmumnya sujud, enggak boleh, batal salatnya. Tapi ketika dalam kondisi khauf maka diperbolehkan. Karena itu uzur. Ya, yang diberikan oleh syariat. Faidah yang kedua dari 3 hadis yang kita bahas, annal harakatal katsirata li maslahatis shalah aw lid darurah la tubtilus shalah. Bahwasannya gerakan yang banyak di dalam salat, kalau seandainya untuk kemaslahatan salat atau untuk darurat maka tidak membatalkan salat. Ya, selama memang ada hajat, ada maslahat, ada darurat, maka boleh. Ya, sebagaimana praktek dalam salat khauf ini. Ya, sebagian sahabat berjaga kemudian maju. Kemudian ya sebagian yang sudah ini kemudian berjaga. Ya, ini semua tentu gerakan yang banyak. Tapi ketika ada maslahat di sana, ada darurat di sana, maka tidak mengapa dan tidak membatalkan salat. Yang membatalkan salat itu kalau tidak ada maslahatnya. Ya, tidak ada urusan darurat. Kemudian banyak gerak. Ya, jalan ke sana, jalan ke sini. Ini salatnya batal. Ya. Kondisi normal, enggak ada khauf, enggak ada apa. Ya, kemudian banyak gerak, maka ini membatalkan salat. Adapun seseorang banyak gerak untuk kemaslahatan salat seperti salat khauf atau untuk hal-hal yang darurat. Ya. Seperti menyelamatkan orang yang mungkin hampir jatuh atau yang lainnya, maka tidak ada masalah, tidak mengapa. Atau mengambil anak. Ya, ketika dia salat bawa anak kecil, ya kalau dilepaskan akan mengganggu yang lain maka dia gendong. Ketika sujud dia lepaskan, ketika naik dia gendong lagi. Ini kan banyak. Ya, selama ada maslahat dan ada hajat maka tidak sampai membatalkan salat. Sebagaimana kisah Nabi SAW salat menggendong sebagian cucu beliau. Ya, ketika bangkit digendong, ketika sujud dilepaskan. Ya, maka gerakan yang banyak kalau seandainya untuk kemaslahatan salat atau ada hajat yang mendesak maka tidak membatalkan salat. Allahu a'lam. Kemudian faidah yang berikutnya, faidah yang ketiga,
Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah perintah untuk menjaga salat 5 waktu. Ya, perintah untuk menjaga salat 5 waktu. Dikerjakan pada waktunya dan dikerjakan secara berjamaah. Hendaknya orang-orang beriman ya senantiasa berusaha untuk menjaga salat 5 waktu. Ya, karena kewajiban salat 5 waktu tidak pernah gugur dalam kondisi apapun. Ya, ketika dalam kondisi perang berkecamuk, ya seorang muslim tetap diwajibkan untuk salat 5 waktu, apalagi dalam kondisi normal. Ya, dalam kondisi normal maka lebih layak bagi seorang muslim untuk menjaga salat 5 waktunya, jangan dia sia-siakan. Demikian pula bagi kaum laki-laki, ya, hukum asalnya salat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan kaum wanita. Kalau kaum wanita yang lebih utama dia salat di rumahnya. Ya, tapi bagi kaum laki-laki selama tidak ada halangan, selama tidak ada uzur, maka hendaknya setiap muslim salat 5 waktu berjamaah ya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan-panggilan. Ya, muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jangan sampai kita sia-siakan panggilan tersebut. Ya, kita penuhi panggilan itu. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Karena salat adalah benteng bagi orang-orang beriman dari hal-hal yang keji dan munkar, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau seandainya dalam kondisi perang salat 5 waktu tetap kita jaga, salat berjamaah tetap kita jaga, apalagi dalam kondisi normal, dalam kondisi aman, lebih layak bagi seorang muslim untuk menjaga salat 5 waktu secara khusus bagi kaum laki-laki dikerjakan secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, ketika menafsirkan 2 ayat yang kita baca tadi di awal surat An-Nisa ayat 101 dan 102, ya. Beliau berkata ketika menafsirkan ya, ayat tersebut, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa hadhihi al-ayatu tadullu ala anna salatal jama'ati fardhu 'ainin min wajhaini. An-Nisa 102 menunjukkan bahwasannya salat berjamaah itu hukumnya wajib, fardhu 'ain atas setiap laki-laki muslim. Kata beliau setidaknya dari 2 sisi. Ya. Ada 2 sisi yang mengisyaratkan bahwasannya salat berjamaah, salat 5 waktu berjamaah itu wajib bagi kaum muslimin. Ya. Al-awwal, yang pertama, annallaha amara biha fi hadhil halatis syadidah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk mengerjakan salat apa? Berjamaah. Ya, antum melihat di surat An-Nisa ayat 102. Ya. Ketika dalam kondisi perang, Allah tetap memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk mengerjakan salat secara berjamaah. Ya. Padahal kondisinya sangat genting. Kondisi musuh di hadapan. Ya. Fa idza aujaba fi hadhihi al-halati asy-syadidah fa ijabuha fil halat fi halati tuma'ninati wal amni min babi awla wa ahra. Kata Syekh As-Sa'di, kalau seandainya
dalam kondisi genting saja Allah wajibkan salat berjamaah, apalagi dalam kondisi apa? Dalam kondisi aman, apalagi dalam kondisi normal, situasi bukan perang. Kalau dalam kondisi perang Allah perintahkan Nabi dan para sahabat untuk salat bareng, salat berjamaah, ya, apalagi dalam kondisi normal. Maka ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasannya hukum salat berjamaah itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim, ya, kecuali dengan uzur yang syar'i seperti sakit yang membuat dia berat untuk ke masjid, ya, atau kondisi hujan deras yang membuat dia sulit untuk ke masjid, maka nggak ada masalah salat di rumah. Tapi dalam kondisi normal, cuaca normal, fisik juga sehat, maka upayakan untuk mengerjakan salat 5 waktu di mana? Di masjid, jangan di rumah, ya, jangan di rumah. Sisi yang kedua, kata Syekh As-Sa'di, yang menunjukkan kewajiban salat berjamaah dari An-Nisa 102, annal musallina salatal khawf yatrukuna fiha kathiran minas syuruti wal lawazim wa yu'fa fiha kathirun minal af'al al-mubtila fi ghairiha. Bahwasanya orang yang salat khauf, mereka meninggalkan, ya, banyak hal-hal yang selazimnya dikerjakan ketika salat normal, ya. Dalam salat khauf ini banyak ditinggalkan hal-hal yang wajib dikerjakan ketika dalam kondisi normal, ya. Kemudian dimaafkan gerakan-gerakan yang kalau dalam kondisi normal itu bisa membatalkan. Wa ma dzaka illa li ta'kidi wujubil jamaah. Dan hal ini, kata Syekh As-Sa'di, tidaklah disyariatkan kecuali untuk menjelaskan betapa ditekankannya salat berjamaah, sampai hal-hal yang, ya, awalnya lazim boleh ditinggalkan, ya, demi bisa melangsungkan salat berjamaah, ya. Bayangkan jamaah, ya, ini sebagian makmum tidak ikut takbiratul ihram langsung bersama imam, ya, ketika salat khauf. Sebagian makmum salamnya sebelum imam, ya, padahal kalau normal, ya, ini salam sebelum imam boleh apa enggak? Enggak boleh, batal salatnya, ya. Tapi dalam salat khauf syariat membolehkan, ya, untuk makmum salam sebelum imamnya, ya, salam sebelum imamnya, sebagaimana kita jelaskan pada hadis yang kita baca tadi, ya. Maka ini menunjukkan demi tetap bisa menjaga salat berjamaah, hal-hal yang awalnya dilarang boleh dikerjakan ketika salat khauf, ya. Yang penting bisa salat apa? Berjamaah. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya salat berjamaah itu perkara yang sangat ditekankan di dalam Islam, ya. Kalau seandainya salat berjamaah itu tidak wajib, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, membolehkan hal-hal semacam itu. Tapi karena salat itu wajib, maka dibolehkan, ya, hal-hal yang hukum asalnya enggak boleh dikerjakan. Wallahu a'lam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga, para jamaah yang Allah muliakan, ya, dari 3 hadis yang kita bahas tadi, 3 hadis itu mengisyaratkan kepada kita akan kemudahan syariat Islam, ya, menunjukkan bahwasannya syariat Islam adalah syariat yang memberikan kemudahan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan Allah tidak menghendaki kesulitan untukmu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, kata Nabi, ya. Islam itu kalau kita jalankan mudah.
Kalau kita amalkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka Islam itu sangat mudah. Gak ada yang berat di dalam syariat Islam. Lihat, salat, ya, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya semuanya mudah. Ya. Ketika sebagian kaum muslimin mendapatkan masyaqqah, kesulitan dalam menjalankan syariat Islam, ditambah lagi kemudahan yang lain. Ya. Hukum asalnya semua syariat itu mudah. Ya. Dan Allah tambah kemudahannya lagi ketika seorang muslim mendapatkan sesuatu yang memberatkan dia. Ya. Ketika dia mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang muslim, ya, yakni ingin mengerjakan salat 5 waktu, ya, kemudian karena sakit nggak bisa berdiri, maka boleh salat sambil duduk. Ketika sebagian kaum muslimin, ya, nggak mampu salat berdiri, duduk juga berat, nggak bisa salat sambil duduk, maka boleh dia salat sambil berbaring. Ketika seorang muslim di bulan Ramadan sakit, berat baginya berpuasa, maka boleh berbuka. Dengan catatan dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Ketika seorang muslim safar, maka syariat memberikan keringanan. Yang salat harusnya 4 rakaat, dia kerjakan 2 rakaat di qasar. Ini semua kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ya. Maka agama Islam adalah agama yang mudah. Ketika kita berusaha untuk menjalankan Islam sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, gak ada sesuatu yang menyulitkan, itu gak ada. Ya. Ketika seorang muslim mendapatkan kesulitan dalam menjalankan agamanya, Allah berikan keringanan lagi. Ya, sebagai bonus dari keringanan yang sudah Allah berikan di dalam agamanya. Ya. Maka terkadang jemaah yang Allah muliakan, yang membuat sebagian kita berat, ya, itu hal-hal yang bukan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita paksakan masuk ke dalam bagian dari syariat. Kalau kita mengamalkan syariat sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, maka sangat ringan. Gak ada yang sulit, gak ada yang berat. Ya. Karena Allah tidak pernah membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak pernah membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. Maka semua syariat itu hukum asalnya di ambang batas kesanggupan seorang hamba. Gak mungkin, mustahil Allah memberikan beban syariat kepada hambanya, ya, yang di luar batas kesanggupan hamba tersebut kerjakan. Gak ada. Antum coba cari, mana di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan kepada hambanya, ya, yang ada di luar batas kesanggupan? Gak ada. Syariat zakat Allah wajibkan kepada semuanya? Tidak. Yang Allah wajibkan zakat adalah orang-orang yang mampu, ya, yang memang punya kesanggupan secara finansial, hartanya ada. Adapun yang enggak ada maka bukan ahli zakat, ya, bukan termasuk wajib zakat, ya, bahkan termasuk mustahik zakat, ya, orang yang berhak dapat bantuan zakat. Demikian pula haji, Allah wajibkan kepada semuanya? Tidak. Yang wajib haji adalah yang punya kesanggupan secara fisik, secara perbekalan, secara finansial untuk berangkat ibadah haji. Adapun yang enggak mampu maka tidak wajib hukumnya. Ya, ini semua menunjukkan bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang Allah syariatkan sesuai dengan batas kesanggupan ya seorang hamba. Enggak ada di dalam Islam syariat yang di luar batas kesanggupan, itu enggak ada. Ya, tidak pernah Allah memberikan beban kepada ya hambanya di luar batas kesanggupannya. Karena ini janji Allah, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada ya suatu jiwa yang di luar batas kesanggupannya. Hanya saja kita ini seringkali ngerasa apa?
malas. Ya, bukan karena syariat itu berat, tapi karena rasa malas kita yang besar. Ya, mau sholat malas, ya, mau ke masjid malas. Bukan karena syariatnya yang berat, tapi karena jiwa kita yang kotor. Ya, dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya. Wallahu a'lam. Untuk materi kita cukupkan. Insyaallah kita masuk pembahasan tentang ahkamul janaiz di pertemuan yang akan datang. Baik. Kalau ada pertanyaan, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab sebelum kita tutup majelis kita di kesempatan hari ini.